Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatu Adabi Sulukil Murid yang sudah kita baca kemarin di minggu yang lalu. Di fase sebelumnya kita membahas tentang modal awal kita untuk suluk kepada Allah, untuk sambung kepada Allah, yaitu ba'isun qawiyun, dorongan yang kuat. Itu adalah modal awal kita untuk menuju ke Allah. Sekarang fase kedua ini membahas apa yang seorang murid lakukan, seorang yang ingin suluk kepada Allah itu lakukan ketika pertama kali ingin suluk kepada Allah. Di sini jelaskan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu satu fasal. Wa awwalu syai'in, adapun awal sesuatu, yabda'u mulai bihi dengannya siapa al-muridu, orang yang ingin suluk kepada Allah, fi tariqillah, di dalam meniti jalan menuju Allah, itu tashihut taubati, memperbaik taubat, memperbagus taubat, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, min jami'i dzunubi, dari semua dosa. Jadi awal yang dilakukan seorang murid, orang yang ingin suluk kepada Allah, ketika ingin menambah jalan Allah, ingin menuju pada Allah, itu adalah memperbaik taubat dari segala dosa. Jadi ini syarat utama ingin suluk kepada Allah. Kalau taubat kita masih taubat main-main, taubat di mulut doang taubatnya, nggak benar-benar taubat, ya sulit untuk sampai kepada Allah. Karena ini syarat pertama, wa awwalu syai', sesuatu pertama kali yang dimulai seorang murid ketika ingin sampai kepada Allah adalah memperbaik taubat. Wa in kana, jikalau ada alaihi, itu atasnya murid, apa syai'un, sesuatu, minal madzalimi, dari beberapa kedoliman, li ahadin, kepada seorang, minal khalqi, dari makhluk, fal yubadir, maka cepat-cepatlah si murid biadaiha, dengan membayar madzalim, ila arbabiha, kepada beberapa pemiliknya madzalim, in amkana, jikalau memungkinkan apa ada. Terus yang kedua, jikalau syarat yang kedua yang dimulai murid tadi, ketika seorang murid itu punya tanggungan madzalim kepada seseorang, ya cepat-cepatlah untuk diselesaikan jikalau memungkinkan. Contohnya seperti kalau kita punya hutang, ya segera dibayar. Karena orang yang hutang, orang yang punya tanggungan kepada makhluk, itu sulit ya, untuk sampai kepada Allah itu sulit. Karena ya masih punya tanggungan kepada manusia, ya sulit untuk sampai kepada Allah. Jikalau memungkinkan segera dibayar. Wa illa, maka jikalau tidak mungkin, wa in la amkana, jikalau tidak mungkin, fayat lubu, maka menuntut atau mencari siapa murid al-ihlala, pada kehalalan, minhum, darinya arbab. Ya kalau mungkin dibayar, kalau kita punya utang memungkinkan untuk membayar, ya membayar. Kalau tidak memungkinkan, sampai tidak memungkinkan, ya kita tolabul ihlal ke arbab tadi, orang yang kita dolimi tadi, atau yang kita hutangi tadi. Fa'innal ladzi, maka sesungguhnya seseorang, takunu, ada apa, zimmatuhu, tanggungannya alladzi, itu murtahinatan, itu ditanggungkan, digadekan, bihukukil khalqi, dengan beberapa haknya makhluk, itu la yumkinu, tidak memungkinkan, hu, padanya alladzi, apa, asairu, berjalan ilal haqi, kepada Allah yang maha hak. Ya, kenapa kita disuruh ada
kepada orang yang kita dolimi, orang yang kita tanggungi gitu. Ya karena orang yang himmahnya, orang yang tanggungannya itu masih ditangguhkan dengan hak-hak makhluk, ya tidak mungkin atau nanti sulit untuk sampai kepada Allah, itu sulit. Karena ya hak-hak makhluk itu lebih penting, ya harus kita selesaikan dulu hak dengan makhluk, baru kita menuju haknya Allah. Wasyartu sihhati taubati, adapun syarat sahnya taubat itu sidqun nadami, itu benar-benar menyesal ala dunubi, atas dosa-dosa. Jadi syarat taubatan nasuha, taubat yang bagus, itu syarat sahnya itu ada dua. Yang pertama adalah sangat menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi bukan kok menyesal-menyesalan, kita bilang di mulut kita saya menyesal melakukan dosa ini, tapi masih dilakukan. Makanya Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Ajaibul Quran itu memberikan 4 ciri-ciri orang yang sidqun nadam, orang yang bersungguh-sungguh dalam menyesali dosanya. Jadi yang pertama adalah siddatut tahafudhi fima baqiya minal umri. Jadi orang yang benar-benar menyesal itu satu, dia sangat menjaga sisa-sisa umurnya, menjaga dari dosa-dosa, dari maksiat, ya karena benar-benar menyesal tadi. Kemudian yang kedua, mu'adzabatu ta'ah bil jiddi wal ijtihad, terus melakukan taat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, wastiqlalu kathirit ta'ati, dan merasa sedikit dengan banyaknya taat. Jadi kita kita sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, sudah haji, tapi kalau orang yang benar-benar sidqun nadam, orang yang benar-benar menyesal, itu akan menganggap itu semua masih sedikit. Orang menganggap itu kita ini masih kurang, belum cukup untuk sampai kepada Allah. Kemudian yang keempat itu wastiksaru qalilin nikmati, dan menganggap banyak nikmat yang sedikit. Menganggap banyak, menganggap sedikit. Wastiksaru qalilin nikmati. Jadi kita dapat nikmat yang sedikit, ya menganggap banyak, ya ini kita syukuri. Kalau dapat nikmat ya kita syukuri, seperti itu. Terus syarat yang kedua dari taubat adalah setelah kita sudah sidqun nadam, sudah benar-benar menyesal atas dosa-dosa kita, kemudian di samping itu dibarengi dengan ma'asihatil azmi, beserta dengan sehatnya atau sahnya azam, keinginan ala tarkil audi, atas meninggalkan untuk kembali ilaiha kepada adzunub muddatal umri, di sepanjang masa umurnya. Di samping kita sidqun nadam, kita juga harus memiliki niatan untuk enggak kembali ke dosa-dosa tadi. Kalau kita masih kembali, ya enggak dianggap tobatnya, tidak Allah terima tobatnya, karena tobat kok udah tobat tapi kok melakukan lagi, itu bukan tobat namanya. Waman, adapun orang yang itu tobat jawaman ansaiin, dari sesuatu, minadunubi, dari dosa-dosa, wahwa hali, adapun man itu musirun, orang yang menetapi, alaihi, atasnya syait, au azimun, atau orang yang berazam, alal audi, atas kembali ilaihi kepada syait, fala taubata, maka tidak ada taubat itu maujud lahu baginya man. Ya tadi, kalau orang kok masih orang kok taubat tapi kok masih pengen kembali, masih berazam untuk kembali, saya taubat sekarang, nanti balik lagi lah, nanti melakukan itu lagi, ya itu tidak ada taubat, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Wal yakun, dan hendaknya ada siapa al muridu, murid itu ala dawami, atas selamanya, itu fi ghayatin, itu dalam puncak, minal iktirafi, dari pengakuan, bitaksiri, dengan kurang, anil qiyami, dari melakukan, dari mendirikan, bima, dengan apa-apa, yajibu, yang wajib, apa-ma, alaihi, atasnya murid, min haqqi rabbihi, dari hak Tuhannya murid. Nah, kemudian setelah sidqun nadam dan sihatil azam tadi, kemudian seorang murid, orang yang suluk kepada Allah, itu
disyaratkan juga harus mempunyai pengakuan, membuat pengakuan kalau seorang murid ini masih taksir, masih kurang dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Meskipun ibadah kita sudah banyak, ya kita diharuskan untuk membuat pengakuan bahwa kita ini masih kurang, masih tidak pantas untuk sambung kepada Allah. Wa mata hazina, dan kapan wa mata hazina, dan kapan sedih siapa murid ala taksirihi, atas kekurangannya murid, wan kasaro, dan pecah apa qalbuhu, hatinya murid, min ajlihi, dari sebab taksir, fal ya'lam, maka ketahuilah siapa murid, annallaha, pada sesungguhnya Allah itu indahu, di sisinya murid, id yaqulu, ketika berkata siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ana, adapun saya itu indal munkasiroti, itu bersamaan orang yang hancur apa qulubum, hatinya murid, min ajli, dari sebabku. Jadi ketika kita merasa sedih, atau tadi kan kita sudah membuat pengakuan bahwa kita ini kurang dalam beribadah kepada Allah, dan ketika itu kita sampai sedih ketika membuat pengakuan itu, kita ini sampai frustasi, kita merasa kurang, bisa nggak ya kita ini sambung kepada Allah, bisa nggak kita makrifat kepada Allah, sampai kita itu sedih, sampai frustasi. Nah, ketika itu maka ketahuilah bahwa Allah itu bersama kita, bersama orang yang sedih tadi. Itu sebagai semangat ya, agar semangat kita itu nggak down ketika beribadah. Kita sampai frustasi tadi, wah, ibadah saya ini masih sedikit, bisa nggak ya saya ini sampai kepada Allah. Nah, ketika kita merasa seperti itu, ketahuilah bahwa Allah itu di sisi kita. Wa alal murid, dan itu wajib baginya murid, ayah tariza, adalah menghindari siapa murid, min aswari dunubi, dari paling kecil-kecilnya dosa, fadlan, terlebih, an akbariha, dari besar-besarnya dunub, asyadda, lebih sangat, min ihtirozihi, dari menjauhinya murid, min tanawulis sumi, dari memakan racun al-qatili, yang mematikan. Nah, seorang murid juga diharuskan untuk menjauhi dosa-dosa kecil, terlebih dosa-dosa besar ya. Kalau dosa kecil saja dilarang, apalagi yang besar, kan seperti itu, mafhum muwafaqahnya seperti itu. Bukan yang kecil dilarang tapi yang besar enggak, ya kecil dilarang berarti yang besar juga dilarang. Nah, adanya menjauhi tadi itu harus lebih daripada menjauhinya kita dari memakan racun yang membunuh. Nah, kalau umumnya manusia kan kalau memakan racun, kalau dengan racun itu kan takut kan ya, menjaga diri dari racun. Tapi kalau bagi seorang murid, orang yang beriman, orang yang ingin suluk kepada Allah, itu menjaga diri dari dosa kecil, apalagi dosa besar, itu harus lebih-lebih daripada menjaganya kita dari memakan racun yang mematikan tadi. Wa yakunu, dan ada apa khaufuhu, apa takutnya murid, lawir takabat, jikalau melakukan seorang murid syai'an pada sesuatu, minha, darinya dunub, itu a'dhamu, lebih agung, min khaufihi, dari takutnya murid, lau akala, jikalau makan seorang murid, asuma, pada racun. Jadi seorang murid ya, kalau seorang murid, orang yang pengen suluk pada Allah, itu takutnya ketika kita melakukan dosa itu harus lebih daripada takutnya kita ketika memakan racun. Kalau racun saja kita takut, kalau melakukan dosa kita harus lebih takut, karena lebih bahaya, lebih bahaya ya. Wadzalika, adapun itu semua tadi, kenapa kalau kita disuruh lebih takut ketika melakukan dosa daripada daripada memakan racun? Di sini dijelaskan, wadzalika, adapun ihtiras anidunub asyaddu min ihtirazi an tanawuli sumni, itu li'anal ma'asiyah, karena sungguhnya maksiat itu tak malu, beramal apa maksiat, fil qulubi, dalam hati, amala sumi, seperti amalnya racun, fil ajsami, dalam badan.
Ya, kenapa kita disuruh lebih takut? Ya karena maksiat itu merusak hati, itu seperti merusaknya racun di badan kita. Wal qalbu hale adapun hati itu a'azu lebih mulia al mukmini bagi orang mukmin min jismihi dari badannya. Dan hatinya orang mukmin itu lebih mulia daripada badannya. Makanya ada makalah itu seperti ini. Ma khalaqallahu makanan asrafu wa azu indahu min qalbi abdil mukmin. Jadi tidaklah Allah itu menciptakan satu tempat yang lebih mulia daripada hatinya seorang hamba yang mukmin. Makanya kita ini disuruh menjaga hati sebagaimana kita menjaga diri kita dari racun, dari penyakit. Karena ya tadi hati ini sangat mulia, harus kita jaga. Balakan tapi roksu malil muridi, adapun pokok hartanya seorang murid itu hifdzu qalbihi, menjaga hatinya, wa imaratuhu, dan meramaikan hati. Akan harta pokoknya seorang murid itu menjaga hatinya dan meramaikan. Wal jismu, adapun jisim atau badan itu waradun, sasaran lil afati, pada beberapa bahaya. Wa amma qaribin, dan dari waktu yang dekat, yatlafu rusak apa jisim bil mauti, dengan kematian. Jadi badan ini kan sasaran untuk kerusakan. Jadi kalau badan kita sakit, pasti kan akhirnya kan mati. Kalau sudah mati kan sudah nggak kerasa lagi, sakitnya udah nggak kerasa. Tapi kalau hati yang sakit, sampai akhirat hatinya juga masih sakit, sampai alam barzah pun hati kita masih sakit. Bahaya kalau kita mati dalam keadaan hati yang sakit, itu bahaya nanti. Walaisa, dan tidak ada fi dihabihi, itu dalam perginya jisim, illa mufaraqatud dunya, apa kecuali berpisahnya dengan dunia, an-nakidati yang sedikit, an-nawi soti, yaitu yang sedikit. Ya, badan kita kalau kita mati, ya udah berpisah dengan dunia gitu aja. Berbeda dengan hati. Kalau hati kita mati, kalau hati kita bagus ya mati, hati kita juga bagus. Tapi kalau kita mati dalam keadaan hati yang rusak, sampai alam barzah, sampai akhirat hati kita juga akan rusak. Wa amma qalbu, adapun hati itu intalifa, jikalau rusak qalb, fakot talifat, maka sungguh akan rusak al akhiratu, akhirat. Ya tadi ya, kalau badan rusak ya udah, kalau badan kita mati ya udah selesai gitu kan, jisim kita selesai tugasnya itu. Tapi kalau hati jika rusak ya fakot talifat akhiratnya juga akan rusak. Fa'innahu, karena sungguhnya layanju tidak selamat min suhdillahi, dari murkanya Allah, wa yafuzu ay wala yafuzu, dan tidak mendapatkan keberuntungan biridwanihi, dengan ridhonya Allah, wa thawabi, dan pahalanya Allah, illa man, apa kecuali orang ata yang datang siapa man Allah pada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Karena ya tadi orang yang hatinya rusak sampai akhirnya kan juga akan rusak, dan orang itu tidak mungkin selamat dari murkanya Allah. Ibarat kalau kita mati dalam keadaan hati kita rusak, sampai akhirat tuh Allah akan ini hatinya rusak, dibuang aja, dimasukkan neraka, akhirnya kan seperti itu. Karena hati kita rusak. Kalau hati kita bagus ya kita akan selamat, kita akan mendapat ridwannya Allah, kita akan mendapat ganjarannya Allah. Dan orang yang selamat tadi itu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, biqalbin salim. Maksudnya adalah orang qalbin salim itu maksudnya adalah orang yang hidup atau mati dalam keadaan hati yang suci dari setiap maksiat-maksiat. Seperti itu. Faslun ay hadza faslun wallahu a'lam bishawab.
Yumkin hadza minni. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.